sebenarnya anak-anak sekarang itu mereka harus mengikuti kata hatinya. Nah, menemukan kata hatinya aja sudah tidak bisa. Karena tidak dibimbing sama orang tuanya. Orang tua lebih membimbing yang menghasilkan gitu kan. Masa depan. Yang orientasinya ya finansial. Betul. Nah itu orientasinya finansial lagi gitu. Jadi seandainya kapitalis. Kecil usia dini sudah ketemu guru kemudian dibimbing ya bisa maksimal. Sekarang mungkin kita jadi posisi yang puncak di bidang kita. Iya. Ya, seperti saya kan SMA aja jurusan fisika, S1-nya biar bahasa populer. Arab. Biar populer ya fisika. Ya. Keren kan? Ikut-ikutan teman. Padahal ketika masuk jurusan itu ya stres tiap hari. Keren kalau ditanya, kelasnya apa fisika? Wah keren. Padahal gak nikmat dalamnya. Stres setiap hari itu. Pak, saya ingat hari yang paling saya sukai sekolah itu hari Rabu. Soalnya di situ hari Rabu itu semua mata pelajarannya itu enggak ada hitung-hitungannya. Enggak ada eksaknya. Jadi ya PMP, sejarah, itu hari Rabu, satu hari itu yang saya suka cerita kayak gitu. Pokoknya saya juga dengar cerita. Dongeng-dongeng. Gitu. Yang lain itu stres saya. Terus S1 sastra. Bahasa Arab. S3 hukum. S2 hukum. Hukum Islam, syariah. Yang S3-nya ya syariah tapi sosiologi. Ternyata yang didalami bukan semua itu. Yang disukai bukan semua itu. Itu kan itu salah satu bukti itu ya. Jadi ini contoh keluarga saya Bang ya. Istri saya tuh khawatir karena anak saya tuh nggak suka belajar. Kalau sudah belajar itu malas, nangis lah apa segala macam. Tapi ya udah biarkan aja. Yang dia suka apa itu aja. Nanti nggak naik kelas, nanti begini. Nah, kan tanpa disadari kekhawatiran orang tua itu kan terkopi ke anak gitu. Makanya kalau di cerita tadi kan buang semua ilmunya, kitabnya. Terus 1 tahun jangan menggunakan otak dalam proses belajar mengajar itu dalam rangka menghilangkan residu-residu pemikiran seperti itu. Di riset gitu ya. Di riset lagi. Di riset ulang. Kalau seperti Sofia itu sama juga. Sama juga itu. Apalagi pas masa pandemi gini kan sekolah belajar di rumah itu. Jadi misalnya kalau dia jadi piano itu nggak mau. Tapi kalau kita biarin sendiri, dia main sendiri mas. Main sendiri, dia menikmati main sendiri gitu kan. Jadi saya bilang ya sudah jangan dipaksakan. Terus saya pernah ketemu orang, saya pas buka kelas hipnosis waktu itu. Salah satu pesertanya warga keturunan, dia cerita anak saya itu lulus SMP, saya tanya dia sukanya apa, dia sukanya badminton, saya keluarin dari sekolah katanya. Loh saya kenapa gitu kan, berarti kan saya nggak setuju ya kalau saya tanya, berarti saya kenapa gitu kan, sekolah penting gitu kan. Karena dia sukanya itu, jadi fokus di situ aja gitu. Itu kondisi pas kita istirahat makan siang, terus saya mikir ya, iya ya, kalau orang tuanya pasti seharusnya lebih tahu kenapa saya nggak setuju gitu kan. Dan itu saya mikir, oh iya berarti dalam hal ini yang salah saya sebenarnya gitu kan. Kenapa saya nggak setuju gitu? Mentornya malah berpikirnya itu kan, salah. Kenapa saya nggak setuju? Wah ini ada yang salah nih sama saya nih gitu. Akhirnya saya ajak diskusi, kenapa begitu Pak? Dia cerita totalitas. Ya, karena dia bisa fokus. Saya pikir ya juga ya, kita belajar misalnya sekolah itu kita belajar ada PPKN, tadi ada sejarah, ada matematika, ada fisika, ada bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Kalau sekolah sekarang itu anak ini nggak bisa matematika, malah dikursusin matematika. Anak ini lebih menguasai sejarah nggak dikursusin gitu. Seharusnya kan yang mana dia kuasai itu yang ditambah ilmunya, begitu ini yang difasilitasi gitu. Nah, tapi ya itu tuntutan sekolah itu sekarang kamu harus bisa semuanya. Kamu harus menguasai semuanya supaya kamu dapat nilai, supaya kamu naik kelas. Tidak ada yang difokuskan kamu bisanya apa, sekalian kan jadi ahlinya. Ini enggak, kita kan difokuskan itu S2. Bayangin pendidikan berapa belas tahun itu baru S2-nya, itu pun kalau ada dana, kalau ada kesempatan dapat beasiswa gitu kan, baru bisa fokus, oke, kamu belajar ini gitu. Dan itu pun kadang salah gitu. Ya, salah ambil jurusan. Ketika sudah lulus S3 ya ternak ikan lele. Tiba sekolah lama-lama gitu. Ini kan ilmu pembuang umur. Buang waktu banget itu.
Dan saya pernah loh mas ketemu salah satu budidaya juga. Saya tanya ngobrol-ngobrol, dia itu sampai S2 manajemen, S1 di Brawijaya, S2-nya dia di Jakarta. Terus sekarang dia budidaya ikan. Dia 8 tahun baru ketemu formulanya, baru berhasil itu 8 tahun mas. Polanya udah ketemu ya 8 tahun nih. Habis itu dia budidaya kutu air mas, kutu air. Nah, dia fokus di situ, ternyata berhasil gitu kutu air. Terus saya tanya, ya dalam hati sih ya nanya, kalau nanya ke orang kan tersinggung ya. Nah terus kuliahnya sekian belas tahun itu gimana gitu. Ternyata ya itu, untuk mencapai pencerahan diri sendiri itu kan waktunya, prosesnya tuh tidak pendek, lama panjang itu prosesnya gitu. Mengalami kegalauan, stres, kelelahan, kejatuhan, kebangkrutan. Wah tuh itu prosesnya banyak. Itu kalau ketemu. Kalau enggak. Nah, sebenarnya banyak kok kita lihat kisah-kisah apa kayak pendirinya KFC, ke Colonel Sanders itu kan, dia juga setelah usia berapa 60 kan, 60-an tuh baru dia berhasil menemukan, oh ternyata bisanya ini. Ada juga orang yang usia muda dia udah menemukan passionnya, kayak Mark Zuckerberg itu kan usia muda dan menemukan passionnya gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu kebangkitan setiap orang itu berbeda. Momentum spiritual yang kita bahas itu berbeda setiap orang. Cuma kan kadang lingkungan itu memaksa kamu harus berhasil di usia dimulai dari orang tua. Ya. Setelah itu masyarakat ya. Setelah itu lembaga pendidikan. Nah kalau udah orang tua tidak support, masyarakat apalagi opini masyarakat. Lembaga seperti pendidikan Mas Kiki kalau keluar dari pekerjaan kan orang bilang sudah enak kerja kok keluar. Nah itu kan pekerjaan yang lain bisa didelegasikan, bisa dimanajemen dengan baik. Orang lain kan berpikirnya seperti itu. Karena nggak ngalami. Gimana? Kemudian yang selanjutnya ya lembaga pendidikan itu. Lembaga pendidikan itu memaksa kita berpikir seperti teori-teori yang ada di buku-buku itu. Kayak saya pernah cerita ke Mas Jin itu, salah satu dosen saya itu kalau ujian mencongak itu Mas. Dia baca ini lanjutannya tulis. Dan dia bangga dia bisa menerapkan itu ke mahasiswanya Mas. Mahasiswa loh Mas, bukan anak SD. Iya. Itu mahasiswanya gitu. Kalau keberhasilannya ya sama dengan dirinya itu. Kalau keberhasilan kan mengukur dengan diri sendiri gitu kan. Oh berarti harus berhasil karena dari ini gitu kan. Padahal setiap orang kan tolak keberhasilannya beda-beda gitu kan. Tidak bisa dipukul rata. Tuh. Ibadah aja ya harus sesuai dengan passionnya. Iya, harus dengan passionnya. Saya menemukan lagi. Yang pertama menemukan di Fususul Hikam, yang kedua saya kemarin itu menemukan di kitab Maqasid itu. Di situ disebutkan orang kalau ibadah yang disukai, mungkin misalnya yang suka bangun malam, ya memperbanyak tahajudnya, yang suka bersedekah, memperbanyak sedekahnya, itu kalau orang itu sesuai dengan passionnya, itu ketika melaksanakan ibadah itu hatinya hadir. Betul. Dia merasa senang, bahagia, hadir, dan itu nilainya lebih tinggi di hadapan Allah daripada amal ibadah yang melakukan karena terpaksa, karena ingin dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah, atau mungkin takut dengan pandangan masyarakat dan sebagainya. Karena ini Mas, kemarin saya ketemu orang beberapa hari yang lalu sih. Beliau ini praktisi kejawen, cerita sama beberapa orang, saya cuma nonton aja waktu itu. Beliau itu mengatakan kalau di Islam itu, saya pernah tanya katanya ke muslim di Islam itu tidak ada ngaji itu baca kitab. Oke. Jadi kalau di kita ini kita ngobrol ini sambil ngeji ya kalau sebenarnya kan ini seperti Mas bilang tadi, kalau tidak bertemu orang yang tepat tidak akan mendapat jawaban gitu. Sedangkan kalau kita bahas yang di video kita sebelumnya, mengaji itu tidak hanya membaca kitab gitu, dari perbuatan kita, dari obrolan kita kan. Ibaratnya kalau saya dulu diajari itu ngaji itu pertama
ngaji mata gitu. Kita melihat lombok ini warnanya abang kenapa gitu. Terus ngaji kuping, saya tanya ke orang yang paham ilmu, saya tanya ke Mas Jun, Mas kenapa sih Mas lombok itu warnanya abang? Oh gini ceritakan. Baru kalam, kita buka kitabnya, kaji kitab, oh ternyata ada bener loh jawabannya di sini, baru diresapi di hati gitu. Jadi karena beliau bertanya ke orang yang tidak paham, orang itu hanya menjawab ya ngaji itu baca kitab gitu. Akhirnya termindset oleh dia, oh berarti ajaran Islam seperti ini. Harus belajar bahasa Arab, nahwu shorof. Terus disebarkan ke semua orang, Islam itu seperti ini gitu. Karena dari sumber yang tidak tepat Mas. Dari sumber yang tidak tepat akhirnya tercipta opini seperti itu. Terus ada juga kemarin salah satu teman saya sekolah itu cerita di kitab surah ini, saya nggak sebutkan suratnya, di surat ini arti kata ini nggak ada kata dia. Nanti kita bahas off the record aja, arti kata ini tidak ada. Saya mau jawab itu nggak enak Mas, karena di situ ada beberapa orang yang temannya. Kalau saya jawab kan berarti akan meruntuhkan image-nya gitu loh. Kan ada masanya kita kan memberi nasihat saat diminta gitu, ada masanya kan. Itu kalau kita mungkin akan ada momennya saya akan menjelaskan seperti Mas John jelaskan sebelumnya. Lah ya kamu nyarinya di tafsir dari Depak ya, iya nggak ketemu gitu. Kayak misalnya Alif Lam Mim itu di Depak kan nggak ada gitu. Belum beberapa surat lainnya yang kata-kata tidak ada. Tapi kalau kita mencari tafsir yang lebih dalam kan baru ketemu gitu loh. Luas gitu. Ilmu itu luas. Nah, karena orang berpendapat ya udah lingkupnya itu selesai gitu. Nah, ini kan banyak kekeliruan-kekeliruan yang mungkin nanti kita akan bikin satu video sendiri Mas ya, membahas tentang khilafiyah ini Mas ya, tentang khilaf ini gitu. Kalau misalnya di saat ini kita kan memfokuskan dulu ke dekonstruksi pembelajaran. Gimana kita merubah mindset kita dari yang tercetak seperti itu dirubah lagi. Ini sekarang lagi laris Mas. Maksudnya diseminarkan gitu ya. Diseminarkan tuh lagi laris. Jadi mindsetnya itu rubah mindset Anda. Dari seperti ini menjadi seperti ini, seperti ini menjadi seperti ini. Bahkan beberapa klien hipnoterapi saya itu banyak yang bertanya, saya hipnoterapi itu bisa nggak merubah mindset? Karena orang tuanya ini merasa mindset anaknya salah. Orang tuanya merasa mindset anaknya salah. Yeah. Terus saya tanyakan, mindset yang seperti apa yang mau dirubah Bu? Anak saya ini nggak mau kerja Mas. Oke, maunya bagaimana? Maunya usaha. Semalam saya juga kebetulan ketemu orang juga, anak saya ini nggak suka kerja kantoran, maunya kerja lapangan. Anak ini lulusan akuntansi. Kebetulan sekolah mater sama saya, tapi di bawah saya jauh Mas. Kalau misalnya saya jelaskan masalah rekonstruksi pembelajaran ini, saat itu kan ada istilahnya kalau di hipnoterapi saya main blocking Mas. Dia akan memblocking Mas. Nggak sesuai dengan saya akan saya blocking, kita akan saya tolak gitu kan. Ininya didengar, tidak mau didengar dulu gitu kan. Mungkin nanti satu waktu kita arahkan pelan-pelan gitu kan. Ternyata hal seperti itu banyak gitu kan. Banyak sekali, dan itu pertama dari orang tua. Dari rumah itu sudah terbentuk seperti itu gitu. Ingin mencari pembenaran. Jadi yang dianggap orang tua benar ya kamu harus lakukan gitu. Ya kita disuruh untuk membela orang tua. Membela orang tua jadi untuk mengubah anak itu. itu kan sampai sekarang malah semakin ini Mas pelajarannya. Anak harus masuk sekolah yang menurut orang tua itu bagus. Anak harus les yang menurut orang tua itu baik untuk masa depan kamu. Anak harus penjurusan nanti yang menurut orang tua itu baik karena menjual prospek. Dan orang tua sekarang ini Mas masih terbawa propaganda penjajah kita Mas, Belanda. Ini Amtenar. Jadi hidup yang terpandang itu yang kamu kerja di kantor, entah itu sebagai civil servant gitu ya, rapi kalau bisa pakai sepatu berdasi dan sebagainya, yang digaji setiap bulan. Gitu. Padahal saya lihat semakin sekarang ini, apalagi kelahiran anak-anak milenial maksudnya kelahiran 2000-an, itu mereka berpikirnya saya mau menjadi pengusaha gitu. Kalau bisa malah tidak bekerja tapi uang masuk sendiri. Pakai tuyul. Istilahnya di Kiyosaki itu apa? Investasi. Investasi. Seperti Kiyosaki.
Padahal Kiyosaki sendiri sekarang sudah bangkrut. Jadi banyak seperti itu. Maksudnya tidak ditelaah dulu, kenapa sih kamu mau usaha, kenapa sih kamu mau ambil jurusan ini, kenapa sih seperti ini. Ya karena kadang-kadang di masyarakat sendiri yang tersedia cuma itu. Iya. Seperti orang-orang yang berpotensi seperti ini kan di masyarakat enggak tersedia. Tersedia mas, nah, tersisih malah mas. Tersisih. Ya ini contohnya pada zaman itu aja Syekh Ali Al-Khawas saja pembuat bakul, mas jelaskan pernah jualan di pasar juga, pernah jadi tukang sapu juga. Nggak masalah. Nggak masalah, tapi dia menikmati hidupnya kan Iya. gitu. Nggak ada masalah dengan status sosial. Ini dia menikmati hidupnya karena orang sekarang lebih menikmati status sosial. Kalau ini saya pernah menghadiri mas, ini kisah nyata ini. Saya pernah menghadiri satu acara perbankan di Surabaya. Itu builder apa di atasnya direktur lah, direkturnya. Itu waktu dia ngasih briefing mas, beliau ini pernah naik haji mas berkali-kali. Itu dia ngasih briefing, dia bercerita kalau dulu Rasul berkata manusia dinilai dari akhlaknya. Sekarang itu nggak berlaku katanya. Manusia dinilai dari status sosial. Dan itu di briefing setiap pertemuan selalu diucapkan. Repetisi berarti. Repetisi itu menanamkan ke dalam Afirmasi, repetisi, menanamkan ke dalam alam mindset, bawah sadar, membentuk ya. mindset. Berarti akhirnya semua bawahannya itu jadi terpikir manusia dinilai dari status sosial, tidak peduli akhlaknya, pokoknya status sosial gitu. Dan ternyata hasilnya apa? Produksi penjualan meningkat bagus drastis mas. Tapi sekali ngedropnya bareng semua, anjlok habis-habisan, ngedropnya bareng semua. Karena apa? Di saat manusia mengejar status sosial, Emosinya nggak siap. emosinya nggak siap jatuh. Tapi kalau kita menjelaskan hal seperti ini, itu kan juga tidak siap diterima juga gitu. Iya. Ini malah gembosi. Malah kebosi nih. Tidak memotivasi. Ya, motivasi gitu. Karena kembali ke itu, perusahaan hanya menilai dari angka. Gitu. Finansial. Dari finansial, dari status sosialnya. Jadi sebenarnya di konstruksi pembelajaran ini musuh utamanya itu status sosial. Iya. Itu udah lawan utama, udah status sosial. Makanya saya tulis dekonstruksi, membongkar. Dibongkar lagi, direnovasi, terus direkonstruksi lagi. konstruksi lagi. Nah, itu perlu waktu, banyak yang dikorbankan gitu ya. Artinya kita mengatakan banyak yang dikorbankan, banyak kerugian, tapi bagi orang yang sudah fokus, itu enggak masalah. Bukan malah, korban, malah bukan. rezeki gitu, dia merasa itu malah wah ini berkah nih gitu. Malah itu pengganggu. So, Kenyataannya dari segi kesuksesan kan juga malah jauh lebih bagus dari sebelumnya lebih bagus kan, yang ini. iya. Lebih produktif yang sekarang karena sesuai dengan potensi. Malah kita pun sampai sekarang masih dijadikan acuan ya mas ya. Iya. Saya ingat dulu ada teman saya itu, dia cerita, kebetulan dia dari keluarga santri, masuk remaja, dikirim sama mbahnya ke pondok, satu pondok, lulus, dapat surat lagi dikirim ke pondok yang lain, sampai 7 pondok mas. Begitu masuk pondok ke-7 kan dia sudah merasa cukup dengan ilmunya mas. Sama di mana-mana pondok, pelajarannya sama. Masuk ke-7, terus kiainya ini bilang, besok kamu akan saya kasih sesuatu, saya kasih satu pusaka gitu. Malam nggak bisa tidur dia mas. Wah ini nek nggak keris ake gitu kan, wah ini pasti jos ini, soalnya mbahnya udah bilang nanti di kiai ke-7 itu yang paling sakti di antara semuanya. Wah dia udah bayangannya, wah ini sudah oke nih, nggak bisa tidur dia masalah mas. Besoknya mas, dia dikasih Al-Quran, kamu baca ini dulu katanya sampai khatam. Waduh, yes, khatam satu hari ya mas, udah 6 pondok mas, baca Al-Quran khatam sehari selesai mas. Hari kedua kita lagi mas, baca lagi sampai khatam, baca lagi, ini udah tanya nih mas, aduh kok apa prosedurnya kok begini gitu. Hari ketiga gitu lagi mas, baca lagi, udah mulai jenuh dia, wah ini kalau besok masih begini lagi aku tak komplain kata dia gitu. Terus besoknya itu, ya sudah kamu sudah lulus. Loh, dia mikir kan, pusakanya mana? Pusakanya mana ya gitu.
Ya mulai sekarang kamu setiap ucapan kamu gitu kan, itu insya Allah akan terjadi. Jadi mulai sekarang hati-hatilah dalam berbicara gitu. Karena kamu sudah menghatamkan 3 hari berturut-turut gitu. Pulang itu dia jalan, terus saya mikir tuh, oh iya ya, berarti selama ini dari 6 pondok yang saya lulus, intinya ini pondok ke-7 ini. Makanya kata mbahnya, yes, itu ya ilmu paling sakti nanti yang ke-7 itu. Dan itu terbukti. Maksudnya dia arti akhirnya sampai sekarang itu dia kalau berkata itu lebih hati-hati, lebih tertata. Kalau orang sudah ucapannya lebih berhati-hati, berarti kan hidupnya lebih ketata, lebih nikmat gitu, Stabil. lebih stabil gitu. Jadi kalau kayak ngeliat ini yang diinstruksikan Syekh Ali Al-Ahwas ke Al-Syaroni ini kan seperti itu. Setahun kamu nggak boleh ngajar, nggak boleh belajar. Wah, kalau sekarang Mas aja tak bilang, Mas, Soalnya setahun nggak boleh belajar, boleh ngajar, Mas. Melatih. Kadang-kadang orang mengajar itu kan kadang-kadang nafsunya, keinginannya itu dahulu masuk kan semua. Itu. Mungkin kalau Mas karena bilang, Mas, setahun nggak boleh ngajar, Mas, wah udah bingung. Seneng, Mas. Kenapa pandemi aja udah mau bola-balik? Tapi digaji jalan terus. Iya, asal itu. Iya, akhirnya tuh gale. Itu. Ini kalau Mas kan dari pengalaman Mas jadi pengajar gitu ya selama berapa tahun udah Mas? Ya, mulai lulus tahun 2000 itu sudah ngajar, mulai 20 tahunan ya, MI, MTS, Sanawiyah, Aliyah, SMA. Pernah nggak Mas S1, ketemu S2. murid yang seperti ini? Belum pernah ya? belum. Jadi selama ini hanya ketemu murid yang yang tak butuh ilmu. Tak butuh ilmu. Butuh absen. Yang banyak itu saya ngajar murid yang tak butuh ilmu. Sepertinya seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Belum pernah menemukan murid yang betul-betul membutuhkan ilmu saya, itu masih belum sampai sekarang. Nah, saya sendiri mengajar ya sesuai dengan silabus ditentukan oleh lembaga. Akhirnya kena juga. Jadi ada dosen saya Mas, cewek. Dulu dia ngajar di universitas swasta di Malang dan negeri di Malang. Waktu itu kok nggak ada di kampus. Saya udah lulus Mas, saya cari kok nggak ada di kampus. Saya tanya, loh Bu, sekarang di mana loh? Saya pindah ke Lumajang Mas, kata dia. Lumajang gitu. Saya nggak tahu Lumajang ada kampus apa gitu. Nggak terkenal kok kampusnya, kata dia. Kampus Abo nggak terkenal kok kampusnya. Loh, terus kayak maaf ya, kenapa kok pindah ke Lumajang? Karena semuanya udah ditata, maksudnya dia punya usaha di Malang, dia punya rumah di Malang. Karena dia gini, waktu saya ke kampus itu, main ke kampus itu, saya lihat mahasiswa-mahasiswanya itu butuh ilmu, mau belajar deh, butuh ilmu gitu. Terus saya mikir, saya membuang waktu di sini. Kalau misalnya saya terus di Malang, saya ngajar di 2 kampus, saya dan usaha formalitas. Akhirnya saya nggak cocok gitu loh. Kata hati saya itu, saya nggak cocok. Akhirnya dia sampai sekarang beliau masih di Lumajang. Masih saya kontak, masih di Lumajang. Oh ya, masih di Lumajang. Alasan dia karena itu, Mas. Karena saya melihat mereka butuh ilmu. Saya pindah ke sini. Kebahagiaan pengajar itu kan menemukan murid yang membutuhkan ilmunya. Niat gitu ya Mas ya. Baru bahagia mengajar. Bahagia. Kalau yang diajar itu orang yang tidak butuh ilmu, butuh tanda tangan. butuh tanda tangan, absen aja itu. Absen aja. Menderita. Ya, mungkin kebanyakan iya sih, kebanyakan dosen berpikir seperti itu Mas ya. Kalau memang punya jiwa pengajar, Iya. tapi kalau orang mengajar kan tidak semuanya punya jiwa guru, jiwa pengajar, tapi kan memang ya profesi. Mengajar itu profesi. Biasanya kan Mas, idealisme itu di awal-awal aja. Saking berjalan nanti ya sudahlah, profesi aja. Dulu ada teman saya juga, teman sekolah kebetulan. Itu waduh, pada zaman sekolah itu di Bandung. Terus waktu dia lulus, dia menemukan momentum spiritual. Dia itu ngajar sampai ke Papua Mas. Ngajar sampai ke Papua, berapa tahun dia berlaman gini-gini. Terus saya tanya, kenapa sih kamu mau gitu? Ya sama, jawabannya sama. Karena mereka butuh ilmu, mereka mencari ilmu. Kalau di sini anaknya nggak butuh ilmu, dia bilang. Oh gitu ya. Ya satu kepuasan batin aja di sana. Kepuasan aja, saya bisa ngajar, saya bisa memberi ilmu ke orang yang butuh. Ya 5 tahunan.
sekitar 5 tahunan dia di sana, terus baru kembali lagi ke Jawa. Sekarang dia jadi dosen di Kalimantan. Tuh. Jadi Ya, memang jiwanya jiwa pendidik. juga pendidik. Pengajian aja banyak yang profesi yang sekarang. Itu pengajian maksudnya. Ya, pengajian. Agama, materinya agama, banyak yang jadi profesi. Ya, agama, iya sih betul. Karena bahkan ada beberapa yang baru dikontak itu sudah, ya sebenarnya menentukan tarif gak apa ya, tapi kan kadang tarifnya itu di luar kewajaran, dalam artian ya harus segini, kalau nggak saya nggak mau datang. Pasang tarif gitu. Kalau nggak segini saya nggak mau datang gitu. Ya itulah pengaruh dari apa pola hidup Ya, masyarakat, kayak hidup masyarakat zaman sekarang. Waktu ada peribadatan. Oh jadi kitab terakhirnya ini Dunia Suluk Mas ya, tentang Dunia Suluk Mas ya. Kitab pertama yang eksis sampai sekarang itu ya setelah ini ya. Setelah ini. Ya, karya-karya Syekh Abdul Wahab Sa'roni yang ada sampai sekarang itu ya setelah ini, setelah peristiwa ini. Nah ini Mas, sedikit aja Mas, cuma intermezzo aja. Sini kan kitabnya tentang memasuki dunia suluk Mas ya. Banyak dari kita mungkin dan pemirsa ini yang nggak tahu definisi suluk itu apa sih. Nah, dijelaskan Mas ya Mas. Suluk itu kan jalan, menempuh jalan. Ya. Salaka itu menempuh. Dari suluk, salaka ya suluku, sulukan itu kata bendanya dari salaka atau menempuh jalan. Artinya kalau dikatakan dunia suluk ya dunia tasawuf, spiritual untuk menempuh jalan menuju Allah. Oke. Nah, karena kalau di Sumatera itu Mas ada pengajian suluk gitu, itu masih Ya, ada. tasawuf Tasawuf itu. dimaksud pengajian tasawuf. Biasanya itu di daerah Sumatera Barat, terus perbatasan ke Sumatera Utara itu banyak pengajian suluk itu, tasawuf. Nah, ini. Kalau dikatakan pengajian suluk itu berarti di sana ada bimbingan, Mas. Ya. Ada bimbingan spiritual. Bukan hanya sekedar ilmu tasawuf. Kalau di perguruan tinggi itu kan ilmu tasawuf, mengajarkan tasawuf. Tapi kalau ada kata-kata pengajian suluk berarti di situ ada bimbingan spiritual oleh gurunya atau mursyidnya. Oke. Iya. Ya, suluk. Oke. Jadi dari ini ada yang mau ditambahkan lagi Mas? Kita cukupi dulu aja. Kita cukupi dulu ya. Oke. Jadi intinya yang pembahasan kita hari ini tentang dekonstruksi pembelajaran, bagaimana kita mengenali kebutuhan anak kita, orang di sekitar kita akan belajar itu seperti apa gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan apa istilah sistem yang ada sekarang Mas ya. Sistem yang ada sekarang. Di sini kita harus lebih open minded, kita menilai kebutuhan pendidikan anak kita dan orang sekitar kita itu lebih open minded. Jadi kesimpulan hari ini kita membahas tentang dekonstruksi pembelajaran, bagaimana dari kisah kita petik dari kisahnya Syekh Ali Al-Hawas bertemu dengan Syekh Abdul Wahab Al-Sa'roni, bagaimana proses dalam mencari ilmu yang tidak ada dalam sistem manusia pada umumnya gitu. Bagaimana dari sini bisa kita petik pelajaran juga, bagaimana kita menerapkannya di keluarga kita, di anak-anak kita, mungkin di murid kita, bagi para pengajar. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini ada barokah untuk kita semua, ya Mas. Amin. Kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.